warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wasana dari Fakultas MIPA dan Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, kali ini saya ingin memenuhi tugas al-Islam saya yang menjelaskan tentang budaya dan perilaku syirik yang masih ada di lingkungan masyarakat. Sebelumnya saya sudah melakukan riset wawancara kepada pemuka masyarakat. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaannya. Saya bertanya kepada Ustadz. Yang pertama, apakah pendapat Ustadz selaku tokoh masyarakat tentang perilaku syirik itu? Ustadz menjawab, syirik merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah karena mempersekutukannya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua saya, apa sih dampak dari perbuatan syirik itu Ustadz? Ustadz menjawab, dampak dari perbuatan syirik ini kurangnya keberkahan di dalam kehidupan, mendapatkan azab dunia akhirat, dijauhi oleh orang-orang sekitar, tidak tentram hidupnya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bisakah sedikit Ustadz ceritakan bagaimana kronologi perbuatan syirik itu? Ustadz menjawab, di dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah sebuah ujian, manakala ujian itu akan menguji keimanan seseorang. Contoh, pada saat kita dalam keadaan senang, sedang banyak uang, atau tidak mempunyai keturunan. Kebanyakan orang-orang larinya ke dukun, sedangkan uang dan anak itu adalah rezeki. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, jangan sampai kita mempersekutukan Allah hanya gara-gara rezeki. Kadang kita sebagai manusia tidak berpikir bahwa selama ini kita lupa sama Allah, terlalu sibuk memikirkan dunia, pada akhirnya seseorang dihukum Allah dan lari ke dukun, atau memegang sebuah benda untuk dijadikan jimat. Nah, untuk pertanyaan keempat saya, apakah menurut Ustadz masih ada perilaku syirik di lingkungan masyarakat sekarang ini? Ustadz menjawab, perilaku syirik masih banyak di lingkungan masyarakat. Salah satunya orang-orang percaya kepada jimat, kalung, batu akik, atau benda kuno yang dapat memberikan keselamatan atau rezeki buat mereka. Inilah yang terjadi pada saat ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membentengi diri kita dari perbuatan syirik itu? Ustadz menjawab, bahwasanya syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar ketika Allah mengampuni, ketika kita benar-benar sudah taubat dengan melakukan taubat nasuha. Kemudian cara menghindari perbuatan syirik ini, yang pertama itu kita menghayati dengan baik bahwasanya tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala sesuatunya. Kemudian, melaksanakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Selanjutnya, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali apa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui dosa syirik. Nah, itu saja wawancara saya dengan Ustadz. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya syirik adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perbuatan kita mempersekutukan Allah, bahwa kita tahu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Wasana dari jurusan D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan melakukan riset atau wawancara mengenai perilaku syirik yang masih ada di lingkungan masyarakat. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam di Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di samping saya sudah ada Ustadz Raffi selaku Ketua Remaja Masjid. Baiklah Ustadz, apakah pendapat Ustadz selaku tokoh masyarakat tentang perilaku syirik itu? Syirik merupakan
sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mempersekutukannya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada firman Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi jika kita memperlakukan perbuatan syirik, Allah akan mengampuninya kecuali dengan bertaubat. Baiklah Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak dari perbuatan syirik itu? Dampak dari perbuatan syirik ini yang pertama itu sulit menerima kebenaran. Orang yang sulit menerima kebenaran maka hatinya itu telah hitam. Kemudian hilangnya sifat kemuliaan. Perilaku syirik akan kehilangan sifat kemuliaannya karena telah mempersekutukan Allah, telah menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu terhapusnya amal kebaikan yang selama ini kita kerjakan. Yang keempat yaitu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya Ustadz, bisakah sedikit Ustadz ceritakan bagaimana kronologi perbuatan syirik itu? Baik, di dalam kehidupan manusia itu pasti ada ujian yang diberikan kepada manusia. Manakala ujian itu akan menguji keimanan seseorang. Contohnya, pada saat kita dalam keadaan senang atau sedang banyak uang atau tidak mempunyai keturunan, kebanyakan masyarakat kita ini banyak lari-lari ke dukun, banyak lari-lari ke dukun untuk meminta agar mempunyai anak. Ini adalah salah satu kepercayaan yang salah. Jadi pada saat ini kita itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepadanya, karena rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari seorang dukun. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, apakah menurut Ustadz masih ada perilaku syirik di lingkungan masyarakat sekarang ini? Baik, seperti yang saya lihat di masyarakat pedesaan maupun perkotaan, banyak sekali masyarakat ini pergi ke dukun. Pergi ke dukun untuk membeli sebuah kalung, di mana kalung ini dapat memberikan mereka rezeki, dapat menjamin kehidupannya. Dan ada juga sebagian masyarakat ini ada yang mempercayai batu akik, di mana batu akik ini akan mampu memberikan mereka rezeki. Padahal tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa rezeki itu Allah lah yang mengatur, bukan sang dukun. Seperti itu. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir saya. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membentengi diri kita dari perbuatan syirik itu? Seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwasanya syirik ini adalah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ketika Allah mengampuni dosa ini ketika kita benar-benar sudah taubat dengan melakukan taubat nasuha. Kemudian cara menghindari perbuatan syirik ini, yang pertama kita itu menghayati dengan baik bahwasanya tiada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatunya. Kemudian melaksanakan ibadah solat dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali apa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui dosa syirik. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.